Pagi hari menyapa, cahaya mentari sudah mulai masuk dari sela jendela kaca yang lebar. Tentu pagi ini terasa istimewa karena malam tadi Jati dan Kara tidur dengan berpelukan, ini adalah awalah yang baik untuk hubungan mereka. Seperti biasanya Kara akan menyiapkan segala keperluan Jati dari mandi, pakaian dan juga yang terpenting akting yang terbaik. Karena dari hari ini ia bersandiwara dan kali ini sutradaranya adalah suaminya sendiri. Lucu memang hidup dengan sandiwara sudah kaya, pemain sinetron aja. Kamu duduk di sini aja ya. Kalau tidak kamu tiduran dan nunjukkan wajah sedih. Takutnya ada yang masuk, dan kamu bilang aja. Kalau aku akan pulangkan kamu pada orang tua kamu, jangan bilang cerai karena takut kejadian, cukup kamu akan kembali lagi pada orang tua kamu. Jati berbisik di samping teling Kara. Dengan tangan mengusap wajah Kara. Nanti kalau ditanya alasannya, tanya Kara, ada rasa takut kalau Tommy bakal tanya-tanya lebih detail. Laki-laki itu cukup sulit untuk dibohongi. Dia akan tahu dari gerak-gerik Kara. Hal itu yang cukup membuat Kara takut. Bilang aja, kamu tidak mau melakukan hubungan suami istri sedangkan aku memaksa sehingga aku marah dan memilih memulangkan kamu ke orang tua kamu. Jati tidak akan kehabisan ide untuk membuat Kara tenang. Kara pun menarik bibirnya, dan mengangguk lemah. Aku akan coba untuk tetap tenang. Yang jadi kendala adalah aku yang selalu panikan. Kalau gitu sekarang mencoba tenang dan percaya diri kalau kamu pasti bisa. Jati mencium pucuk kepala Kara dengan mesra. Aku keluar dulu ya, mau sarapan. Maaf kamu harus tahan lapar dulu, tapi nanti kamu akan makan sesuka kamu, ucap Jati. Kasihan pasti, ketika yang lain sarapan Kara justru hanya di dalam kamar saja. Tidak apa-apa, ini kan demi kebaikan kita. Kara menggerakkan tangannya agar Jati cepat pergi, apalagi jam sarapan sudah dimulai bisa-bisa Tommy kembali marah. Aku pergi ya. Maaf kalau nanti ucapanku ada yang menyakitkan, ucap Jati sekali lagi, dan Kara membalasnya dengan senyuman. Iya santai aja. Setelah memastikan kalau Kara baik-baik saja Jati pun langsung keluar kamar. Tentu sebelum ia keluar kamar, Jati sudah menyetel wajahnya sedemikian rupa agar akting yang akan dia perankan dipercaya. Loh, sayang kamu kenapa? Tanya Iren ketika melihat wajah Jati ditekuk masam. Kara mana? Tanya Iren lagi ketika tidak melihat menantunya ikut keluar. Apalagi wajah Jati menunjukkan kalau dia sedang sedih. Mah, Pah, Jati udah putuskan bakal pulangkan Kara pada orang tuanya. Bukannya menjawab pertanyaan Iren, Jati justru langsung memainkan aktingnya. Dek, Iren dan Tommy langsung menghentikan sarapannya. Tunggu, bukan hanya Kara dan Jati. Tapi juga Nara dan Noah tampak terkejut kaget dengan ucapan Jati. Kenapa bang, padahal Kak Kara baik. Nara sudah cocok dengan Kak Kara. Yang protes pertama kali justru Kara. Jati menunduk seolah ia benar-benar sedang dalam masalah berat. Ia menelan salivanya kasar. Jati tidak bisa bersalah dengan Kara lagi. Laki-laki itu terus menunduk. Ya kenapa, jelaskan alasannya. Mama sudah cocok juga dengan Kara. Menurut Mama dia baik, rajin, ngerawat kamu juga sangat telaten. Lalu apa kurang dia? Cecar Iren dengan suara yang bergetar. Mah, sebuah hubungan pernikahan rasanya akan tetap kurang kalau tidak ada hubungan suami istri, dan Kara selalu menolak untuk melakukan itu. Dengan alasan ini dan itu. Apa itu namanya seorang istri? Dia harusnya tahu apa hukumnya seorang istri yang menolak suaminya ketika menginginkan itu. Kali ini Jati berbicara dengan nada bicara yang tinggi, seolah ia memang sedang melupakan kemarahannya. Pandangan mata Jati dialihkan pada Tommy yang bisa Jati lihat kalau laki-laki itu sedang mengulum senyum seolah ia sedang bahagia dengan keputusan yang Jati ambil. Yah, seperti yang Jati bayangkan, kalau Tommy sangat bahagia. Tapi Kak Kara baik bang, Nara baru saja merasakan dekat dengan Kak Kara, kenapa abang tidak coba berbicara dulu dengan Kak Kara? Kasihan bang kalau Kak Kara dikembalikan pada orang tuanya pasti sangat sedih. Nara pun terisak sedih ketika mendengar kabar buruk ini. Nara kamu masih kecil tidak akan tahu apa yang abang rasakan. Lebih baik kamu fokus dengan sekolah kamu, balas Jati dengan nada yang kurang suka dengan protes yang Nara layangkan. Abang jahat, Nara justru lari menuju kamar Jati dengan terisak. Sedangkan Jati sebenarnya kasihan dengan adik bungsunya yang cukup dekat dengan Kara.
Benar kata Nara, ia baru merasakan kedekatan dengan Kara yang memang sangat sabar dan pasti Nara akan sangat kehilangan ketika Kara akan pergi dari rumah ini. Tapi bagaimana lagi, Jati tidak akan bisa tenang kalau Kara tetap di rumah ini. Istrinya pasti akan tertekan dengan sikap Tommy. Kalau itu memang sudah pilihan kamu, Papa tidak bisa apa-apa. Kamu urus saja semua masalah kamu. Papa yakin kamu bisa menyelesaikannya. Kalau Papa dan Mama ikut campur justru tidak enak dengan orang tua Kara. Akhirnya Tommy angkat suara juga. Ya seperti yang Jati bayangkan kalau Tommy pasti mendukung apa yang ia katakan. Jati tersenyum getir. Nasibnya tidak seberuntung anak lain yang memiliki orang tua mendukung percintaannya. Dirinya justru selalu diatur-atur hidupnya. Berbeda dengan Tommy, Iren justru tampak sedih dan tidak setuju dengan keinginan Jati. Brak, pintu kamar Jati dibuka dengan paksa. Kara yang sedang berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jantung Kara langsung terlonjak kaget, perasaannya tidak menentu, ketakutannya hanya satu. Ia takut kalau harus berhadapan dengan Tommy. Entahlah baru mendengar nama Tommy saja Kara langsung deg-degan lebih menakutkan sedangkan daripada bertemu hantu. Kakak, Nara langsung berlari dan memeluk Kara. Lega itu yang Kara rasakan ketika tahu kalau yang membuka pintu dengan kasar adalah adik iparnya, bukan Tommy ataupun Iren. Kara pun memeluk Nara yang terisak, wanita berhijab itu pun mengusap rambut sang adik ipar yang sedang terisak. Kara tidak tahu apa yang membuat Nara menangis, tapi Kara ingin menjadi teman yang nyaman untuk adik iparnya. Apa yang membuat kamu menangis, sayang? Tanya Kara pada adik iparnya yang masih terisak. Anak usia 13 tahun itu seperti anak kecil yang ditinggal ibunya, tangisnya sampai tersengal-sengal. Kata abang, kakak akan berpisah dengan abang, dan kakak akan pulang lagi ke rumah kakak. Kenapa kak? Apa rumah ini tidak nyaman untuk kakak? Tanya Nara dengan suara yang parau, karena tangisnya. Kara bingung harus jawab apa. Ia takut salah jawab, wanita berhijab itu pun hanya bisa mengusap rambut Nara agar adik iparnya tidak lagi bersedih. Jadi benar kakak akan pergi dari rumah ini? Tanya Nara ulang, ketika Kara justru tidak memberikan jawaban atas pertanyaannya. Nanti kita bisa tetap saling bertukar kabar, ucap Kara mencoba menenangkan adik iparnya. Tapi, Nara sudah nyaman dengan kakak, bahkan kakak adalah orang yang paling mengerti Nara. Anak itu terus mengeluarkan unek-uneknya, berharap kalau Kara tidak jadi pergi. Sayang, kakak janji, kita akan tetap menjadi kakak dan adik. Nara jangan takut, kapanpun Nara butuh kakak, kakak janji akan ada untuk Kara. Kita akan sering bertukar kabar. Nara bisa cerita apapun dengan kakak, dan kita akan terus bertukar kabar. Kara terus mencoba berbicara dengan lembut agar Nara mengerti berada di posisinya. Tapi kakak janjikan akan jadi kakak untuk Nara terus. Tanya Nara masih dengan terisak. Kara melepaskan pelukannya, kedua tangannya menangkup pipi Nara yang mulus, imut dan cantik. Kakak janji, kalau Nara mau juga boleh main ke rumah kakak, balas Kara dengan senyum yang teduh. Serius, Nara boleh main ke rumah kakak? Tanya Nara lagi seolah ia tidak percaya dengan yang dikatakan oleh kakak iparnya. Tentu, kakak juga akan sangat senang kalau Nara main ke rumah kakak, tapi nanti kalau semua kondisi sudah mereda ya. Sekarang sedang panas, Kara berbisik, dan langsung dibalas anggukan kepala oleh Nara. Wajah sedih Nara perlahan pun berganti dengan wajah ceria. Kalau gitu Nara berangkat sekolah, nanti malah dimarahi sama mama dan papa, bisik Kara. Gadis remaja itu pun langsung memajukan bibirnya menunjukkan wajah tidak suka. Yang marah kayaknya bukan mama dan papa tapi abang, dia paling bawel di rumah ini, balas Nara dengan sedikit bergurau. Kara pun terkekeh mendengar jawaban Nara, yang tidak pernah akur dengan suaminya. Kara tidak tahu bagaimana reaksi adik iparnya nanti kalau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah makanya abang kamu memang galak kayak singa, bisik Kara dengan terkekeh dan langsung dibenarkan oleh Nara. Ya udah Nara berangkat sekolah dulu ya, nanti kita telpon-telponan ya. Dan ingat kakak harus angkat telpon Nara, pamit Nara sebelum pergi sekolah dan dibalas acungan jempol oleh Kara. Beruntung sebenarnya ia yang memiliki ipar sangat baik dan seru, tapi sayang mertuanya sangat berbanding terbalik dengan sifat Nara. Andai ia juga memiliki mertua yang baik, mungkin ia akan jadi wanita paling beruntung di muka bumi ini. Ia dan suaminya tidak harus berbohong. Ia juga tidak harus tertekan hingga merasakan rumah ini seperti penjara.
Apalagi kalau bertemu dengan Tommy rasanya ia seperti ketemu dengan penjahat yang sangat seram. Namun, Tuhan memang maha adil, ia memiliki ipar yang baik-baik, mertuanya rese. Ada yang mertuanya baik, iparnya yang rese. Nah itulah hidup banyak cobaannya.